Halo guys, efek kebodohan kaum bansos akhirnya melahirkan pemimpin yang bobrok dan negeri ini semakin kacau balau. Efeknya, kita yang tidak memilih Pak Jokowi juga kena imbasnya. Dan pada akhirnya para netizen tak pernah berhenti untuk mengkritisi dengan cara yang keras dan bahkan mendoakan Pak Jokowi dan kroni-kroninya agar dipersulit hidupnya. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa kritikan pedas dan doa seorang kakek untuk Pak Jokowi dan kroni-kroninya. Memang kalau ada pejabat yang sakit, kita doakan biar beliau sembuh. Namun kalau ternyata sembuhnya malah menaikkan pajak rakyat, kita doakan dengan doa ini. Ini doa Kanjeng Nabi. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, siapa saja yang menangani urusan dari urusan umatku, fasakko alaihim, lalu dia mempersulit umatku, faskuk alaih, maka sulitkanlah dia ya Allah. Amin. Masya Allah, doa ini bukti sayangnya Rasul kepada kita. Pejabat yang mempersulit pun didoakan hidupnya sulit. Mari kita umatnya mengaminkan sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan. Aminkan Kita guys. sebut lagi pemerintah di sini ya. Saya sempat sampaikan di mana-mana ya, termasuk dalam setiap perkuliahan itu juga. Tata negara kita lebih bagus dipimpin sama robot. Ya, yang katanya nggak punya perasaan kan. Jadi kalau mereka ngomong Pancasila nasionalis, itu hanya kamuflase untuk menipu rakyat. Tuh. Oh, ini menarik ya. Ya, ini udah jahat di sana. Jadi kalau kemarin Pak Jokowi bilang miris, ya tentang pendidikan kita dan kesehatan kita yang tertinggal, Pak jangan miris Pak. Ini kerjaan Bapak 10 tahun. Iya. Ya, Bapak pemimpin nasional. Iya. Menterinya Bapak yang pilih, dirjennya Bapak yang comot, peraturan semua segala macam Bapak yang melototin di situ kan. Aneh kalau seorang presiden mengatakan miris ya. Nah, bukannya aneh lagi. Jadi kalau saya ngomong apa jadi ya? Udahlah kalau ngebohong tuh ya jangan gitu-gitu amat gitu lah. Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Kaget. Kaget melulu Pak, selama 10 tahun menjabat kemana saja Pak. Teruslah bodoh rakyat Indonesia, jangan pintar. Nanti kalau rakyat pintar, tidak akan memilih anak dan menantu serta keturunan Bapak yang akan mewariskan tahta kerajaan. Kalau sekarang rakyat banyak yang bodoh dibagi bansos untuk mengenyangkan perutnya dalam beberapa hari, pasti diam. Seperti diamnya rakyat atas pelemahan dan pelanggaran hukum yang merajalela dilakukan oleh para pejabat sebagai pemangku amanah rakyat. Korupsi secara besar-besaran di setiap instansi lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintahan. Merampas hak tanah adat rakyat. Bahkan untuk membangun ibu kota negara baru, selain memberi intensif kepada investor, juga diberi HGU selama 190 tahun. 3 kali lipat dari usia kemerdekaan negara ini. Ini tandanya Bapak seorang penjajah rakyat, berlabelkan presiden, kejam dan zolim melebihi rezim Soeharto dan VOC Belanda. Halo guys, saya kemarin lihat video penampakan Bandara Nusantara IKN. Video tersebut diambil tanggal 3 Juli 2024. Nah, kita sama-sama tahu bahwa rencana target operasi dari bandara ini adalah tanggal 1 Agustus 2024. Ini kalau kita lihat dari screenshot kondisi bandaranya, bahkan runway-nya aja masih ya kayak gitu kondisinya. Ini seriusan nih bakal bisa kelar tanggal 1 Agustus. Kalau memang ternyata bisa selesai tanggal 1 Agustus dan bisa beroperasi, ini sih keren banget kontraktornya. Karena sejauh yang saya tahu ya, kondisi tanah di Kalimantan itu kan lahan gambut ya, dan untuk dapat batu itu susah banget. Jadi kalau mau bikin landasan itu pasti bikin pondasinya ini pasti lama banget ya, supaya ambles. Entahlah, saya nggak ngerti gimana caranya bisa selesai tanggal 1 dengan kondisi kayak gitu sih. Ya kalau kita perhatikan juga ya, di
Kalimantan tuh banyak sih bandara-bandara lain ya. Jadi ada di mana tuh di Samarinda gitu ya, ada bandara apa ya, Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto kalau nggak salah namanya, di kota Samarinda. Itu juga berada di lahan gambut ya. Terus ada Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Spinggan ya, di kota Balikpapan. Itu juga di tepi pantai dan lahan gambut gitu. Dan banyak lagi lah bandara lain di Kalimantan itu yang berada di lahan gambut. Nah, cuma masalahnya bandara-bandara tersebut itu sudah lama, sudah sangat lama ada di sana, dan yang dikerjakan terakhir itu adalah ya upgrade aja ya. Jadi dari perpanjangan runway gitu ya, apron gitu, dan fasilitas-fasilitas bandara lainnya. Jadi kalau apa namanya, bandaranya sendiri sudah sangat lama gitu. Jadi ini kalau nggak salah sih banyak disponsori oleh perusahaan-perusahaan tambang ya dulunya. Ya, tapi sebenarnya ya IKN ini nggak perlu sih bandara sebenarnya. Kan ada taksi terbang dari Bundaran HI, Taksi terbang ke IKN, naik taksi terbang gitu ya. Jadi dari city center ke city center. Luar biasa kan? Yang seperti beritanya ini katanya tanggal bulan Juli sudah akan diuji cobakan. Ya New York dan Tokyo aja nggak punya lah fasilitas kayak gini. Nah, Indonesia nih bos. tapi di satu sisi kita dengar berita juga kalau Pak Jokowi nggak jadi kantor di sana karena ya, infrastrukturnya belum siap, ya, terutama listrik belum masuk, air belum masuk. Nah, tapi anehnya kok ada ASN yang katanya sudah mulai bekerja di sana. Nah, ini mereka pakai apa ya kerjanya? Listriknya pakai genset kah? Terus minumnya pakai aqua? Atau ya ada yang berbohong lagi aja? Salam. Ya, bukan Pak Jokowi namanya kalau tidak ngibul. Saya kira apa yang menjadi kelakuan Pak Jokowi ini sangat keterlaluan dan memang sangat susah untuk mau dimaafkan oleh netizen. 10 tahun beliau kerjanya cuma ngibul dan soal kaget ketika ada para menteri-menterinya yang kerjanya tidak becus, yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Padahal semua itu adalah pilihan Pak Jokowi, hasil telunjuk dari Pak Jokowi. Yang saya kira sampai saat ini hasil dari telunjuk Pak Jokowi ini atau menteri-menterinya tidak ada yang becus sama sekali. Yang ada hanya merugikan rakyat, menjadi beban buat rakyat. Bukannya membawa negara ini menjadi negara emas, tapi menjadikan negara ini menjadi negara cemas. Dan semoga apa yang menjadi doa Bapak tadi yang ada di video pertama, semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang menjadi perilaku Pak Jokowi dan kroni-kroninya ini bisa menjadi contoh di kemudian hari bahwa menjadi seorang pemimpin tidak boleh semenah-menah dan menyusahkan rakyat. Karena tahu sendiri dampaknya seperti apa. Kalau tidak habis dibully habis-habisan, dia didoakan dengan cara yang buruk. Seperti apa yang terjadi pada Pak Jokowi ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga video yang saya up bermanfaat dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.